Baik Ustadz, ini terkait dengan informasi pilkada yang saat ini dilakukan di 270 wilayah guna mengurangi risiko pemaparan COVID-19 saat melakukan pemilihan suara. Petugas KPPS di Merauke, Papua membagikan sarung tangan plastik sebagai salah satu alat penerapan protokol kesehatan. Namun sejumlah warga merasa direpotkan akan penggunaan sarung tangan plastik. Warga pemilih di TPS 07 Kelurahan Samkai, Kampung Lampu 1, Merauke, Papua, kebingungan saat disodorkan sarung tangan plastik. Padahal sarung tangan ini sengaja disiapkan oleh petugas KPPS sebagai salah satu alat penerapan protokol kesehatan saat penggunaan hak suara. Berbagai hal baru seperti harus menggunakan masker dan sarung tangan plastik harus dilakukan warga di pilkada masa pandemi ini. Sebagian warga mengaku merasa direpotkan. Agak rumit sedikit sih. Agak rumit. Dari mananya Ibu yang lihat rumit? Masalah kan masukkan jari tangan itu di kresek tadi. Itu repot ya Bu ya? Agak repot. Terus apa lagi Bu yang repot menurut Ibu? Sepertinya cuma itu sih, gitu ya? disuruh membawa pena lah itu. Oh gitu. Agak repot ya membawa pena ya. Meski begitu, warga lain menyadari hal ini demi kebaikan bersama. Untuk keamanan bersama ya. Oh gitu. Artinya tidak merepotkan Pak ya seperti biasa. Tidak. Oke. Pemerintah mendorong warga Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya hari ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 1. Pakai masker. 2. Jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan mencoblos dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 270 daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota hari ini melaksanakan pilkada serentak. Tim Liputan melaporkan. Kita lihat lagi informasi paket berita terkait seputar pilkada ya Ustadz ya. Ini ada informasi terlaksananya pemungutan suara hari ini tak lepas dari peran petugas KPU yang dibantu aparat TNI dan Polri, terutama di daerah terpencil. Pasalnya sehari sebelum pemungutan suara mereka harus berjuang mengantarkan logistik pilkada ke tempat pemungutan suara hingga kawasan terpencil, seperti yang dialami petugas di Ngawi, Jawa Timur. Beginilah proses pendistribusian logistik pilkada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ke sejumlah desa terpencil. Sepeda motor jadi alat transportasi andalan karena harus menembus medan yang berat. Salah satunya menyeberangi Sungai Bengawan Solo dengan menggunakan perahu kecil. Perjalanan masih berlanjut hingga menyusuri jalan setapak yang licin menembus hutan. Lokasi yang dituju petugas adalah TPS di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Pendistribusian logistik di daerah terpencil ini mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan yang melakukan pengawalan. Pasalnya, jika TPS tidak didirikan di desa ini, dikhawatirkan warga enggan menggunakan hak pilihnya. Karena kalau tidak ada TPS di sini, kami yakin masyarakat tidak akan menuju ke TPS terdekat. Karena dari situasi geografinya, dari jalannya dan sebagainya, perjuangan KPU sangat-sangat luar biasa. Pendistribusian logistik pilkada Kabupaten Ngawi telah selesai dilakukan sehari sebelum pemungutan suara, termasuk untuk 9 TPS yang berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Nah, untuk Ustadz Erik sendiri, apa harapan terhadap pilkada ini dan juga para pemimpin daerah yang terpilih nih Ustadz? Ya, ini kan sebetulnya ladang amal, ini ladang pahala ini. Mencari pemimpin itu sebetulnya itu amal soleh. Insya Allah ini fardu kifayah. Jadi intinya semua harus terlibat di dalam proses pemilihan ini. Dan kita memerlukan orang-orang yang soleh yang untuk memimpin. Karenanya kalau misalnya kita lihat ada pemimpin-pemimpin yang soleh gitu ya, yang kemudian terbaik, jangan ragu-ragu, ayo dipilih gitu ya. Karena memang ini sangat menentukan. Jadi kalau pemimpin yang baik itu akan membawa kemaslahatan kepada kita semuanya. Sementara pemimpin yang buruk tentu akan membawa kemudaratan. Karena jangan apatis, jangan malas nyoblos dan lain-lain. Jangan. Insya Allah mudah-mudahan upaya kita, apalagi tadi tuh bapak-bapak KPU, TNI, Polri yang kemudian membawa surat suaranya sampai ke pelosok-pelosok. Masya Allah ya. Semoga nanti dibalas dengan balasan yang terbaik yang berlipat oleh Allah. Insya Allah.
Insya Allah, dan semoga apapun hasilnya, para pendukung maupun pemimpin daerah yang tidak terpilih bisa menerima dengan lapang dada, begitu ya Ustadz ya. Karena kita semua juga percaya bahwa negara kita adalah negara hukum, insya Allah semuanya dilakukan dengan jujur, aman, adil, dan terbuka.